Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak sekali yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat jasmaniyah maupun rohaniyah. Dan senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang termasuk nikmat rohaniyah, yaitu nikmat Islam, iman dan amal, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah di akhir hidup kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita yang membahas tentang al-ahadisul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih ataupun ibadah yang berada di dalam kitab Bulughul Maram karangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang keenam, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tagtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki, atau laki-laki mandi dengan air bekas mandinya perempuan. Wal yagtarifa jami'an, dan hendaknya menciduk air secara bersama-sama. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i dalam kitab sunan mereka. Wa isnadu sahih, dan sanadnya sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala
mengkritik hadis ini, bahwasanya hadis ini memiliki makna mursal. Karena tidak jelas laki-laki itu siapa. Seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi SAW itu siapa? Tidak jelas. Maka dianggap hadisnya hadis yang mursal. Maka dijawab bahwasannya klaim bahwasannya hadis ini adalah hadis yang mursal, maka mardud, tertolak. Karena dalam ilmu mustalah hadis bahwasanya mursalus sahabi makbul. Mursalnya dari sahabat adalah makbul. Artinya apa? Tidak memadoroti majhulnya nama laki-laki itu, karena dia adalah sahabat. Majhulnya sahabat itu adalah makbul, karena dalam kaidah as-sahabah kulluhum udul. Semuanya sahabat itu semuanya adalah adil, sikoh semuanya, karena mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Sehingga ketidakjelasan dari nama laki-laki itu ini tidak berbahaya, tidak berpengaruh apa-apa, karena yang jelas dia adalah sahabat. Entah namanya siapa, kalau dia sahabat maka makbul riwayatnya, karena semua sahabat itu diterima riwayatnya. Maka di dalam ilmu hadis, jika seorang itu sabit bahwasanya dia itu adalah sahabat, maka tidak usah dicari secara detail tentang kesikohannya, tentang asalnya, tentang nama aslinya. Maka ada sebagian sahabat yang namanya mukhtalaf, diperselisihkan, diantaranya sahabat Abu Hurairah sampai 30 nama. Itu tidak masalah karena dia sahabat, tidak masalah, tetap diterima hadisnya karena dia adalah sahabat, meskipun namanya diperselisihkan, namun nama kunyahnya Abu Hurairah ma'ruf radhiyallahu anhu. Maka jelas bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Maka di antara sebagian ulama yang mengarang tentang biografi dari sahabat. Sahabat itu jumlahnya banyak. Seseorang yang pernah melihat Rasulullah SAW itu sudah namanya sahabat, meskipun tidak pernah berbicara, tidak pernah menyapa, tidak pernah berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Kalau sudah melihat, meskipun dari jarak jauh, walaupun sebentar, dia sudah namanya sahabat. Makanya jumlah sahabat itu banyak sekali, lebih daripada 10.000 orang. Karena ini dapat diambil karena tatkala Rasulullah SAW haji wada itu bersama beliau, ini sekitar 10.000 jamaah haji, ditambah dengan yang lainnya banyak sekali. Makanya sebagian mengarang kitab tentang sahabat, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab ini dengan nama Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, kitab yang berisi tentang kitab nama-nama sahabat. Naam. Maka hadis ini hadis yang sahih, yang dijelaskan di sini penulis mengatakan wa isnadu sahih, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarhul kalimat, fadlul ma huwal ma'ul baqi fil ina'i ba'dal iktisal. Fadlul ma yaitu bekas air, maksudnya adalah
air bekas yang ada di dalam bejana, ember atau semisalnya setelah digunakan untuk mandi. Jadi air bekas itu. Wal yaghtarifa jami'an liya'khudhal ma'a ma'an minal ina. Hendaknya mengambil air bersama-sama di dalam ember atau bejana itu. Naam. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini? An-nahyu an iktisalil mar'ati bi fadlir rajuli. Larangan seorang perempuan mandi dengan air bekas mandi laki-laki. Waqtisalir rajuli bi fadlil mar'ah, dan larangan mandinya laki-laki dari bekas mandi perempuan. Wa innama yaqtarifani ma'an, dan sesungguhnya hanyalah diperbolehkan untuk menciduk secara bersama-sama. Tentunya karena menciduk secara bersama-sama, maka ini khasah, khusus bagi laki-laki perempuan yang mahram, dalam arti suami istri, sehingga bisa mandi bareng. Tidak boleh laki-laki atau perempuan yang ajanib, yang asing, yang bukan suami dan bukan istri, karena tidak diperbolehkan melihat aurat satu dengan yang lainnya. Wa huwa mu'aridun bil hadisil ati al-marwi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini kontradiksi dengan hadis yang akan datang, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada kontradiksi, karena kan di sini larangan laki-laki mandi bekas dari mandinya perempuan, atau perempuan mandi bekas air habis mandinya laki-laki. Ada kontradiksi. Namun nanti ini dibawa kepada tanzih atau makruh, karena ada kontradiksi. Untuk menjamakkan maka ini larangan ini dibawa kepada larangan yang tanzih, larangan yang makruh, larangan yang makruh, tidak sampai pada derajat haram. Naam. Hadis yang ketujuh. Wa ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadli Maimunata. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mandi dengan bekas air dari Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wali ashabis sunan, dan bagi pemilik kitab sunan, maksudnya diriwayatkan oleh kitab sunan, dalam kitab sunan, iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada suatu tempayan atau tempat air,
faja'a liyaktasila minha. Maka Nabi SAW datang untuk mandi dari air tersebut. Faqalat, maka istri beliau Maimunah mengatakan, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku aku tadi junub. Maksudnya mandi tadi adalah mandi junub. Air bekas digunakan untuk mandi junub. Faqala innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidak bisa membuat junub. Air tidak bisa menjunubi. Meskipun digunakan untuk mandi junub, air tetap suci. Tidak kemudian junubnya itu masuk ke dalam air, kemudian nanti akan berpindah pada orang yang mandi dari sisa air tersebut. Tidak. Wasahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah, dan mensahihkan hadis ini adalah Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah anak paman Nabi SAW, itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau salah satu dari ulamanya para sahabat. Salah satu dari ulamanya para sahabat, meskipun umur beliau masih muda belia, namun berkat semangat dia di dalam belajar, kemudian juga berkat doa Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama Islam ini dan ajarilah dia at-ta'wil, yaitu tafsir. Sehingga Abdullah ibn Abbas ini menjadi seorang ulama besar, bahkan tatkala beliau masih muda dan masih banyak para sahabat yang senior, kaum muhajirin wal ansor, ini ilmu beliau tidak dipandang sebelah mata. Bahkan Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah mengundang beliau di dalam sebuah musyawarah ilmu bersama dengan para sahabat kibar, para sahabat yang senior. Maka setelah beliau menjadi dewasa, menjadi salah satu dari rujukan umat Islam di dalam masalah agama dan masalah, terutama masalah tafsir Al-Quran. Maka ini sebagai motivasi bagi kita semuanya tentang pentingnya bersemangat belajar. Karena ilmu itu tidak didapat dengan berpangku tangan, dengan bersantai-santai, namun dengan bersemangat. Sehingga ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sampai mendatangi sahabat, sampai ke rumah-rumah sahabat didatangi. Untuk apa? Untuk belajar ilmu, untuk meriwayatkan hadis. Ini tidak malu untuk mendatangi mereka, karena ilmu itu sebenarnya didatangi, bukan mendatangi kita. Meskipun beliau sudah didoakan Rasulullah SAW, namun beliau tetap mengambil sebab, bukan kemudian bersandar dengan doa. Oh ya, saya sudah didoakan Rasulullah SAW, sudah diam saja nanti jadi pakai. Tidak, beliau mengambil sebab, kesana kemari, mencatat, menghafal hadis, bertanya dengan sahabat, akhirnya menjadi seorang ulama kibar, radhiyallahu anhuma. Beliau wafatnya pada tahun
68 Hijriyah di kota Taif. Nah, beliau termasuk salah satu ya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena masih muda dan umurnya juga lumayan panjang, memiliki murid-murid yang banyak ya. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhuma. Naam. Syarhul kalimat. Penjelasan dari kalimat Jafnah hiyal qas'atul kabiratul lati tuttakhadhu minal khashab fil ghalib. Ini di sini ada disebutkan jafnah. Jadi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di jafnah. Jafnah itu adalah qas'atul kabirah, semacam tempayan atau tempat air yang besar ya, yang biasanya itu diambil atau dibuat dari khashab, dari kayu. Karena memang zaman dahulu, kalau sekarang jarang ya dari kayu. Sekarang sudah ada ya aluminium ya atau plastik ya dan semisalnya. Zaman dahulu ya dengan memakai kayu. Entah kayu dilubangi atau bagaimana ya. La yujnib. Maksudnya adalah la talhaquhul janabatu wala yanjus. Ya. Artinya tidak ya, menemuinya janabah. Dia tidak akan terkena janabah karena ini air, tidak akan terkena janabah. Yang terkena manusianya. Kemudian menggunakan air itu tidak akan ya berpindah ya janabahnya manusia kepada air itu. Wala yanjus, dan tidak najis. Ketika digunakan untuk mandi maka tidak najis ya. Maka ini salah satu pendapat kuat bahwasanya ya, tidak ada air mustakmal. Dalam arti mustakmal yang tidak bisa mensucikan. Ada sebagian ulama yang ya berpendapat bahwasanya ada air tohir, ada air yang ya, air yang tohur, ada tohir dan najis. Air tohir ini suci tapi tidak mensucikan atau bisa termasuk mustakmal. Air yang bekas wudu, bekas mandi, ini suci tapi tidak mensucikan. Ini pendapat yang lemah. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Kenapa? Karena terbukti dalam hadis ini. Jadi kelemahan suatu pendapat itu ditinjau dari dalilnya ya. Jadi dalil yang kontradiksi dengan pendapat itu. Di dalam hadis ini ya, Nabi SAW ya, mandi dengan bekas air yang digunakan untuk mandi junub dan ternyata tidak masalah. Berarti dia suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Demikian pula sudah menjadi kebiasaan para sahabat zaman dahulu itu ketika berwudu itu bersama-sama. Ya, dalam arti memakai ya, air satu itu, air di satu tempat ya, digunakan bersama-sama. Tidak kemudian air satu ember setelah dipakai dibuang, lagi ambil lagi dibuang, tidak. Tapi air itu sisa air digunakan untuk wudu. Satu orang selesai gantian yang lainnya atau bareng-bareng di tempat itu untuk memakai air untuk wudhu itu. Ini menunjukkan bahwasanya air itu suci dan mensucikan, meskipun bekas, ya, bekas untuk berwudhu atau bekas terkena tangan, ya, terkena celupan tangan, tetap itu air itu adalah suci kecuali kalau memang ada najis yang masuk di dalam air tersebut. Baru ini dikatakan najis jika itu memang ya, najisnya madoroti air yang itu, air yang sedikit.
atau air yang banyak jika najis itu membuat apa? Membuat berubah apanya? Ya. Baunya, warnanya, rasanya. Ini baru najis. Naam. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang diambil faedah dari hadis ini? Yajuzu guslur rajuli bi fadlil mar'ah. Diperbolehkan laki-laki mandi dengan bekas air yang digunakan untuk perempuan. Wa yuqasu alaihil aksu limusawatihi lahu inda amatil fuqaha. Dan dikiaskan kebalikan dari itu, yaitu perempuan boleh memakai bekas air yang digunakan oleh laki-laki karena sama, kedudukannya sama, ya. Ini inda amatil fuqaha, ya, ini menurut pendapat ammah kebanyakan dari para fuqaha. Wan nahyu fil hadisil madhi mahmulun ala tanzih. Sedangkan larangan pada hadis yang sebelumnya, larangan tadi sebelumnya kan, ya, tidak boleh, ya, Rasulullah SAW melarang, ya, perempuan mandi bekas dari air bekas laki-laki atau laki-laki mandi dari air bekas perempuan dan hendaknya menciduk bersama-sama. Ini dibawa kepada makna tanzih, ya. Tanzih ini adalah karohah, makruh hukumnya, tidak sampai kepada haram karena ini, ya, bertentangan. Jadi menjamakkan antara dua hadis ini. Kalau cuma satu hadis ini bisa dipahami ini haram. Jadi larangan itu an-nahyu, an-nahyu li tahrim. Ini dalam kaidah usul fikih al-asal an-nahyu fi tahrim. Larangan itu, ya, untuk tahrim, haram. Ini larangan, ya, asalnya, ya. Namun bisa dibawa kepada makruh jika ada qarinah. Ada qarinah yang lainnya. Ada mungkin sebab-sebab yang lainnya. Misalnya ini ada kontradiksi ini. Rasulullah SAW melarang malah beliau sendiri melakukan. Berarti kan ada kontradiksi. Maka ini bisa dibawa bahasanya larangan tersebut adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Namun kalau tidak ada kontradiksi, asalnya an-nahyu li tahrim. Larangan itu adalah untuk tahrim, untuk keharaman sesuatu. Nah, apakah kebolehan ini, ya, khusus untuk yang mahram atau bukan mahram? Ayo, pertanyaan. Diperbolehkan laki-laki mandi bekas mandinya perempuan atau sebaliknya. Apakah khusus mahram atau tidak? Atau yang bukan mahram juga? Ayo. Apa? Khusus. Ya. Kenapa? Ya, itu nasnya hadis seperti itu, ya. Namun Allah Ta'ala alam ini umum, ya, karena mengkhususkan sesuatu itu, ya, itu perlu dalil. Asalnya adalah sama, mahram dan tidak mahram sama, sama-sama manusia, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, ya kan? Ya. Maka sama. Ini bisa jadi seperti ini. Terkadang barangkali mungkin, ya, waktu kemarau panjang, kekurangan air, ya, digunakan oleh tetangganya minta, ya nggak apa-apa. Padahal bukan mahram, nggak apa-apa, ya. Karena ini nas, ya, tentang mahram ini tidak dibawa ke mahram kecuali memang ada dalil khusus. Ya, ada dalil khusus. Karena asalnya adalah
umum. Asalnya suatu nas adalah umum. Naam. Wudu juga seperti wudu laki-laki perempuan yang bukan mahram nggak apa-apa digunakan. Ya, nggak apa-apa. Zaman dahulu juga seperti itu. Laki-laki perempuan para sahabat berwudu dengan air yang sama. Ya. Mereka ya bukan mahram, namun tidak apa-apa. Naam. Baik. Hadis selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Sucinya bejana atau tempat sesuatu salah seorang di antara kalian apabila ada anjing yang menjilat di dalamnya, yaitu dengan ayyaghsilahu sab'a marrat, yaitu dengan dia mencucinya 7 kali, ulahunna biturab. Ya. Yang pertama adalah dengan memakai tanah. Akhrajahu Muslim, yang diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, wa fi lafdin lahu falyurikhu, dan di dalam lafaz ya miliknya, lafaz yang lainnya falyurikhu, hendaknya dituangkan air tersebut, dibuang. Walid Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna, dan menurut riwayat Imam At-Tirmidzi ukhrahunna yang terakhir, au ulahunna atau yang di awal. Ini ada taraddud, ada keraguan ya. Namun yang sahih adalah ya ulahunna, sebagaimana hadis dalam hadis Imam Muslim. Jadi yang pertama. Naam. Syarhul kalimat. Walagol kalbu atau waligol kalbu, boleh walagol kalbu, boleh waligol kalbu. Ya. Walago yalagu. Atau waligo yalagu. Min babi fataha. Ya. Termasuk dalam bab fataha yaftahu, ya kan? Atau juga termasuk bab wahasiba, hasiba yahsabu. Idza syariba bi atrafi lisani. Maksud walagol kalbu, apabila anjing itu ya, minum dengan memakai ujung lidahnya. Jadi minumnya anjing itu kan tidak langsung di minum begini kan, ya itu dengan apa? Dengan memakai lidahnya, ya dilidahkan dimasukkan gitu, ya lama ya memang begitu, itu kebiasaannya seperti itu, ya. Kucing juga seperti itu ya. Au adkhala lisanahu fil ina'i wa ghairihi wa harrakahu. Atau anjing itu memasukkan lidahnya ke dalam bejana atau kepada suatu tempat yang berisi ya, cairan, baik itu ember atau apa semisalnya itu. Wa ghairi, dan selainnya, wa harrakahu, dan menggerak-gerakkan lidah itu. Walau lam yashrab minhu, meskipun tidak meminum air itu, ya hanya menggerak-gerakkan saja di air itu, ya, ini sama, namanya walago, meskipun tidak minum, ya.
Apakah ada seperti itu? Barangkali ada gitu loh. Main-main gitu loh. Nah, fal yurikhu liusibbahu al-ard. Maksud fal yurikhu yaitu adalah hendaknya dituangkan, ditumpahkan ke tanah air itu. Ya. Air dari bekas dari jilatan dari anjing itu hendaknya ditumpahkan. Hendaknya ditumpahkan karena itu adalah najis. Nah, ma yustafadu minal hadis. Apa yang diambil faedah dari hadis ini? Awalan, najasatu famil kalbi. Najisnya mulut anjing. Wa yulhaqu bihi sa'iru badani. Dan dimasukkan juga najisnya seluruh badannya. Jadi bukan berarti mulutnya itu yang najis toh, ekornya enggak, dagingnya enggak, bukan begitu. Tapi semuanya badannya, karena ada bagian dari badan dari anjing itu yang lebih najis daripada mulutnya, begitu. Jadi semuanya, baik itu dagingnya, baik itu ya bulunya, ya. Apalagi atau lebih-lebih kotorannya, mulutnya saja seperti itu, ya, najis ya, dikatakan mughalladhah, ya, yang paling keras, ya, paling berat, ya, najisnya. Maka tidak cukup ketika air tersebut dijilat oleh anjing, ya, kemudian cukup ya, air yang sudah dijilat tadi, ya, dibuang, kemudian dipakai, enggak, semuanya harus ditumpahkan karena sudah terkena semuanya, terkena najis semuanya. Sanian wujubu sab'i ghasalatin lil ina'i ida walagha fihil kalbu. Wajibnya mencuci dengan 7 kali air yang terkena jilatan anjing. Ya, jadi tempat yang berisi air yang terkena jilatan anjing, maka air itu dibuang, kemudian tempatnya itu harus dicuci 7 kali. 7 kali. Yang pertama adalah dengan memakai tanah atau pasir. Yang penting tanah yang ada di muka bumi itu. Dan subhanallah, ini merupakan ya, bukti yang nyata ya, tentang wahyu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, menurut ya, penelitian ya, dalam dunia kedokteran, maka ternyata air liur anjing itu membawa ya,
mikroba atau bakteri-bakteri yang berbahaya, yang bisa membawa yang namanya penyakit anjing gila, kemudian membawa juga cacing pita dan semisalnya, dan tidak bisa bersih, tidak bisa bersih tempat tersebut kecuali dengan memakai dari cucian dengan memakai tanah, Allahu alam. Bahkan sampai dengan sabun atau alat pencuci yang paling bagus pun itu masih tersisa bakteri di situ, masih tersisa bakteri. Paling bagus, paling mahal yang telah diciptakan oleh manusia, maka ini tidak bisa membersihkan 100% kecuali dengan memakai tanah. Subhanallah. Padahal zaman dulu belum ada seperti itu, belum ditemukan bagaimana cara untuk melihat bakteri, mikroba, belum ada mikroskop dan laboratorium kesehatan seperti sekarang yang canggih. Tapi sudah ada seperti ini, menunjukkan apa? Ini betul-betul ilmu Allah, wahyu dari Allah SWT, bukan buatan manusia. Naam. Maka ini yang rojih yang pertama, ketika terkena dibuang, kemudian yang pertama dengan memakai tanah, setelah itu yang keenam memakai air, dibersihkan atau dibilas dengan memakai air. Nah, boleh enggak memakai sabun? Ya boleh saja, itu sebagai penyempurna. Yang penting di situ ada tanahnya, ada 6 kali. Kalau mau pakai sabun ya enggak apa-apa. Kalaupun tidak memakai sabun itu sudah bersih insya Allah. Karena ini sudah dianggap bersih oleh nas, berarti itu adalah bersih. Kalau dianggap itu tidak bersih, maka tidak bersih. Nah begitu. Cuma mungkin tidak berbau ya kalau enggak pakai sabun. Kalau pakai sabun bisa berbau wangi, ya kan? Nah, sebagian ulama ini mereka berpendapat menyamakan khinzir, babi dengan kalb, dengan anjing. Kalau anjing itu dengan dicuci 7 kali salah satunya, atau yang pertama yaitu dengan menggunakan turab, tanah, maka babi juga seperti itu. Karena babi kan juga najis. Bahkan mungkin lebih bau ya. Kalian pernah masuk kandang babi? Wah, luar biasa. Apa itu? Baunya. Baunya luar biasa. Namun namun bagi yang terbiasa ya itu enggak masalah. Karena itu membawa hasil menurut mereka, padahal hasil yang tidak barokah. Nah, babi itu kalau beranak itu banyak, bukan cuma 1-2, langsung berapa? Bisa puluhan. Berapa minggu dijual sudah laku. Ini termasuk mata pencaharian atau peternakan yang haram, karena diharamkan hewannya, maka samannya hasil penjualannya juga haram. Itu juga khobis, termasuk khobis. Bukan berarti saya kan nggak makan, saya hanya menjual, sama saja. Itu sama-sama haram. Nah, namun ini menurut pendapat kebanyakan ulama tidak, karena untuk tadhir syai', mensucikan sesuatu itu kan taufiki, sesuai dengan wurudun nas, datangnya nas. Kalau anjing datangnya seperti itu 7 kali, salah satunya atau yang pertamanya dengan pakai tanah, sedangkan babi kan tidak. Kalau seandainya babi juga, maka pasti akan dijelaskan. Demikian pula babi kan begitu, kan tidak. Maka ini menurut pendapat yang kuat sebagian besar ulama, maka tidak.
babi ya tetap najis, ya diposonya ya biasa saja. Kalau anjing dengan sesuai dengan nas ini. Karena Allah a'lamu, Allah mengetahui, lebih mengetahui apa yang terbaik untuk maslahat dari manusia. Naam. Salisan wujubu tartibil ina. Wajibnya tertib di dalam ya membersihkan ina. Tertib maksudnya tadi 7 kali, kemudian yang pertama dengan memakai tanah. Boleh enggak kita 6 kali atau 5 kali? Boleh enggak? Suci atau tidak? Ayo. Suci atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Ya, lebih taslimnya sesuai dengan nas ini. Karena disebutkan 7 kali berarti sucinya bejana. Salah seorang dari kalian ketika dijilat dengan anjing dengan 7 kali. Berarti kalau 6 dohirnya belum suci. 5 apalagi, 4 apalagi belum suci dia. Sucinya sampai 7 kali, yang pertama dengan memakai tanah. Nah begitu. Jadi nggak boleh diakal-akali. Kok 7 kali harus 7 kali? 3 sekali aja sudah bersih. Kalau 3 kali bersih, 7 kali lebih bersih berarti. Gitu. Kalau 10 kali sekarang, boleh nggak? Bersih nggak? Suci nggak? Ya suci. Ya dia lebih bersih. Cuman ya pasnya sesuai dengan ini, pasnya. Ya lebihnya itu hanya tambahan saja. Dengan tambahan saja. 6. Bisa pemborosan nanti kalau 10 kali, 15 kali. Ya, harusnya 7 kali sudah selesai. Ya, 10 kali, 15 kali. 6. Warrajih annau fil marratil ula li subutiha inda Muslim. Dan rajih ya, tanah itu digunakan pada kali pertama. Ketika dijilat anjing, dibuang airnya langsung kasih tanah. Setelah itu baru dicuci 6 kali. Ini karena tetap di dalam riwayat Imam Muslim. 6. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Dan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Tentang kucing sekarang. Innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya hanyalah dia itu ya termasuk tawafina alaikum ya, hewan-hewan yang sering mondar-mandir berada di sekeliling kalian. Akhrajahul arba'ah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dikeluarkan oleh arba'ah. Siapa itu arba'ah? Ya. Ashabus Sunan. Apa itu? Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hasan. Barakallahu fiik. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Naam. Perawi hadis Abi Qatadah namanya adalah Al-Haris ibn Rib'i. Dia adalah penunggang kuda Rasulullah SAW, Faris, penunggang kuda Rasulullah SAW. Ya. Dan menurut ya pendapat yang kuat bahasanya beliau mengikuti perang Badar dan perang-perang setelahnya. Meninggal
pada tahun 54 Hijriah di Madinah. Ada yang mengatakan meninggal di Kufah, ya, pada saat kekhilafahan, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syarhul kalimat. At-tawafin jam'u tawafin. At-tawafin jamak dari tawaf. Wa huwa man yuksirul jaulan, yaitu orang yang banyak mundar-mandir, banyak mengintari, ya, atau mundar-mandir, ya. Tawaf itu kan berkeliling, mengelilingi manusia. Wa huwal khadim, dan dia adalah pembantu, ya, pembantu itu kan pembantu majikannya sering keluar masuk, ya, mundar-mandir, ya. Syabbahal hirrata bil khadim alladzi yuksiru taradduda ala sayyidihi wa yaduru haula makhdumihi. Jadi di sini Rasulullah SAW, jadi at-tawaf itu asli adalah khadim, pembantu. Maka Rasulullah SAW ini menyamakan antara kucing dengan pembantu, karena kucing ini sering mundar-mandir ke sana kemari, ya, dipelihara oleh, ya, banyak orang di rumah mundar-mandir, ya, atas tuannya, pemiliknya. Wa yaduru haula makhdumi, dan terus mundar-mandir mengelilingi, ya, yang dibantu, makhdumi, ya, sayyidnya, tuannya. Naam. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat diambil faedah dari hadis ini? Awalan, al hadisu dalilun ala taharatil hirrah wa famiha wa su'riha. Hadis ini menjadi dalil sucinya kucing. Jadi kucing itu suci, dan mulutnya, dan juga bekas dari mulutnya. Ini tahta qaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Masyaqqah sesuatu yang sulit, kesulitan itu bisa, ya, kemudian tajlibut taisir, bisa menyedot atau mengambil kemudahan. Sesuatu yang sulit itu bisa nanti mendatangkan kemudahan. Dalam qaidul fikih. Kenapa? Sebetulnya kucing ini najis atau tidak? Sebetulnya asalnya najis atau tidak? Tidak. Kalau tidak, enggak usah pakai ya minat tawafina alaikum, enggak usah dijelaskan kalau enggak najis, ya. Ini najis asalnya. Kenapa najis? Binatang yang dilarang dimakan, haram. Binatang yang haram dimakan itu najis biasanya, ya, biasanya najis dia, ya, seperti tadi anjing, ya, kemudian babi, ya, dan semisalnya, harimau, ya, itu najis, asalnya najis. Namun karena ini berat, ya, maksudnya apa? Kesulitan kalau nanti najis. Wong kucing itu ketika di rumah duduk di kursi, di lantai, bahkan di kasur. Wah, ini sulit ketika diduduki langsung dibersihkan, duduk lagi dibersihkan lagi, sana dibersihkan lagi. Wah, jadi repot cuma ngurusi kucing tok, ya kan? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya.
kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ini adalah Islam. Islam itu mudah. Asalnya najis karena dia adalah minat tawafin, maka dia menjadi tidak najis. Bukan berarti kalau seperti itu berarti daging anjing daging kucing berarti halal. Tidak. Asalnya dia itu najis dan haram. Kenapa kok haram kucing? Ya punya taring, punya cakar. Itu haram. 6. Jadi apa-apa dalam tubuh dari atau badan dari kucing itu adalah suci, seperti bulunya, bahkan sampai sisa jilatan dari kucing itu suci. Sisa jilatannya kucing itu adalah suci. Ya. Jadi tidak seperti anjing tadi, tidak usah dibersihkan, nggak apa-apa. Kalau mau bersihkan ya terserah, ya, nggak apa-apa. Namun asalnya adalah suci, karena nasnya tadi jelas. Ya, inna laisat binajasin, jelas, tidak najis. Nah. Sanian, yang kedua, yang bagi rifku biha mislu rifki bil khadim. Maka sudah sepantasnya untuk berlemah lembut dengan kucing, sebagaimana berlemah lembut dengan pembantu. Ini karena disamakan dengan pembantu, meskipun kucing. Bahkan bukan hanya dengan kucing ya, dengan apa saja hewan. Kalau hewan itu tidak berbahaya, tidak suruh untuk dibunuh, maka ini ihsan kepada mereka. Sehingga kalau sampai kemudian kucing disiksa, ada yang sampai menyiksa kucing matanya dicokel, dicukil, kemudian kukunya dijabuti, kan kasihan sekali, tidak punya peri kemanusiaan. Berarti peri apa ini? Nah ini kasihan, itu juga makhluk hidup Jangan kemudian disiksa, biarkan. Jangan kemudian ketika ganggu ketika makan langsung ditendiang, biar keluar. Masuk ke mat'am, ini pada makan, tendiang saja, diambil kemudian dibawa keluar, atau kalau perlu ada makan sedikit dikasih makan. Kan dia kan juga butuh makan, gitu loh. Sebagaimana kamu butuh makan, mereka juga butuh makan. Nah. Salisan idza basyarat bifamiha najasan. Apabila mulut kucing ini bersentuhan dengan najis, karena kan kucing itu kadang makan najis kan? Makan apa? Tikus, kadang mungkin bangkai. Ini kucing yang kucing yang jalanan ya. Kalau kucing yang baik-baik mungkin nggak mau. Ada kucing yang besar tuh namanya kalau Jawanya namanya belacan, seperti harimau yang besar tuh. Itu makannya apa-apa itu dia. Bisa ayam juga, ayam kecil dimakan dia. Ini ganas karena liar dia, kucing liar. Ini kan jika bersentuhan mulutnya dengan najis, la yadhuru famuha illa idza hasala dhannu bisurbihal ma'a. Maka mulutnya itu tidak suci, tidak langsung semata-mata suci, kecuali
jika ya ada don bahwasanya dia itu kemudian meminum air habis makan tikus, ya, tahu dia makan tikus ya. Nah, ini setelah itu jalan. Sepertinya dia tadi habis minum di sana, air di sana. Setelah minum itu berarti sudah suci nanti. Ya. Tapi kalau dia masih jalan, masih kesana kemari, ya ini masih belum ini. Ini. Ya, kalau mau ya itu dibilas ya, mulutnya dibilas. Barangkali nanti menempel najisnya ini kan. Ya, kalau mau ya. Kalau kesayangan biasanya dibilas ini, bahkan sampai dimandiin ya. Ya, kemudian diajak tidur. Ya. Ketika dia sudah minum air, otomatis insya Allah nanti air itu bisa membersihkan mulutnya, jadi bersih lagi. Au bizawali ainin najasati min famiha, atau dengan hilangnya najis ya, yang ada di mulutnya. Kalau sudah hilang jadi bersih lagi, seperti itu. Baik. Ya, sampai di sini hadis yang ke-9. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Barangkali ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Kita akhiri. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.